Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Janita Saputri dari kelompok 5 Sejarah Indonesia. Berikut nama-nama anggota kelompok 5. Oke, jadi saya dan teman-teman saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan yang terletak di Kepulauan Maluku. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Maluku ini bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Christian Robert Stephen Solmokil. Pemberontakan ini tidak hanya untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, tetapi juga ingin membentuk negara yang berdaulat sendiri dan terpisah dari Republik Indonesia Serikat. Tujuan pemberontakan RMS. Solmokil yang mantan jaksa agung yang jadi dalang dari pemberontakan RMS yang bertujuan ingin melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 serangkai yang punya anggota pasukan KNIL dan Partai Timur Besar dulu melakukan berbagai propaganda yang mana dilakukan supaya wilayah Maluku bisa terlepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, Solmokil udah berhasil meyakinkan masyarakat di daerah Maluku Tengah. Sedangkan orang yang gak mendukung dan menyatakan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan diancam atau dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya, tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan. Saat itu yang jadi presiden yaitu J.H. Manuhutu dengan Perdana Menteri Albert Fairizal. Tokoh pemberontakan Republik Maluku Selatan. Di tahun 1952, Presiden Maluku Selatan yaitu Johannes Hermanus Manuhutu berhasil ditangkap dan dikasih hukuman. Sedangkan pemimpin Republik Maluku Selatan yang lainnya berhasil melarikan diri ke negara Belanda. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang ditangkap dan dikasih hukuman. Dampak pemberontakan RMS. Di tahun 1978, anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang ada di gedung pemerintahan Belanda di Essen-Westerland. Teror itu juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Lalu, di tahun 1975, pada kelompok ini pernah melakukan perampasan kereta api dengan menyandera 38 penumpang kereta tersebut. Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka tidak terima karena menganggap ini tidak sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, mereka menuntut Gubernur Maluku dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat itu. Jadi, melakukan penahanan yang diduga sebagai provokator. Pelaksanaan pengibaran bendera RMS. Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di kuda mati. Akibatnya terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivisi RMS dengan NKRI. Bercukup dengan aksi-aksi itu, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan pada masyarakat Indonesia. Anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan pada masyarakat Indonesia. Lebih parahnya lagi, mereka nggak segan-segan meminta pengadilan negeri dan HAM buat menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM. Akhir pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada akhirnya,
ibu kota Republik Maluku Selatan itu berhasil direbut dan pemberontakan tersebut juga berhasil ditumpas habis. Tapi TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur akibat tertembak dalam peristiwa tersebut. Awalnya, Sumakil sendiri sudah berhasil dalam upaya melarikan diri ke Pulau Seram. Tapi akhirnya, dia berhasil tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.